Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar materi wawancara, yang di dalamnya yaitu tentang rancangan daftar pertanyaan. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu nih maksudnya atau arti dari wawancara itu apa ya. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang atau kelompok untuk diminta pendapat mengenai suatu topik atau objek. Orang yang diwawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah, di sini ada ciri-ciri pertanyaan yang baik. Untuk melakukan wawancara, kita harus mempunyai pertanyaan. Nah, ciri-ciri pertanyaan yang baik yang pertama adalah sesuai topik yang dibahas. Jadi kamu harus mencari dulu nih, kira-kira apa yang mau ditanyakan, membahas apa. Lalu pertanyaannya menggunakan bahasa yang benar dan baik. Biasanya pertanyaan itu diakhiri dengan tanda baca tanya. Sifatnya menggali lebih banyak informasi. Jadi ketika kamu bertanya, jawaban yang dibutuhkan bukan hanya iya atau tidak, tapi harus lebih spesifik dan mendetail. Lalu pertanyaannya fokus atau tepat sasaran dan terdapat hubungan berkesinambungan antara pertanyaan. Lalu diawali dengan kata tanya adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi ketika kamu membuat pertanyaan, usahakan kalimat pertama atau kata pertama ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak harus selalu berurutan apa dulu, tapi boleh diacak ya. Misalnya pertanyaan pertama mengapa dulu, baru misalnya pertanyaan kedua ada di mana, boleh. Jadi tidak harus apa dulu lalu di mana lalu kapan, tidak harus tersusun seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Jadi ketika kamu mau mewawancarai seseorang, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menentukan topiknya. Maksudnya, misalnya kamu mau mewawancarai topiknya itu tentang sayur mayur misalnya. Jadi tentukan dulu nih, kamu mau mewawancarai tentang apa? Apakah misalnya tentang buah-buahan, atau misalnya tentang peternakan ayam, atau misalnya pembahasan yang lain atau topik yang lain. Setelah menentukan topiknya, kamu cari narasumbernya. Nah, kamu harus menentukan narasumber yang sesuai dengan topik yang kamu pilih. Jika kamu memilih topik tentang sayur-sayuran, jangan mencari narasumber yang misalnya peternak sapi. Nah, jadi harus sesuai ya. Kalau topiknya tentang sayur-sayuran, berarti yang harus kamu cari adalah petani sayur. Setelah kamu menentukan narasumbernya, kamu juga harus menghubungi narasumber secara langsung atau tidak langsung. Maksudnya bisa melewati telepon ya, untuk memastikan kesediaan melakukan wawancara. Jadi kamu harus tanya dulu bersedia atau tidak untuk diwawancarai. Kalau tidak, berarti kamu harus mencari narasumber yang lain. Nah, setelah misalnya narasumbernya bersedia, kamu juga harus mempersiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan topiknya. Lalu kita juga dapat menggunakan kata tanya adik Simba ya. Jadi kamu boleh menggunakan kata-kata adik Simba di awal pertanyaannya, atau misalnya boleh menggunakan kata yang lain untuk membuat pertanyaan. Selanjutnya, mempersiapkan keperluan wawancara, misalnya alat tulis atau alat perekam. Jadi ketika kamu mewawancarai, jawaban dari narasumber itu jangan hanya didengarkan, tapi harus dicatat. Nah, kalau misalnya kamu punya perekam, boleh direkam. Lalu misalnya untuk didengarkan lagi di rumah, untuk dicatat di rumah ya. Selanjutnya adalah membuat janji dengan narasumber sebelum melakukan wawancara. Nah, jadi kamu juga harus memastikan kembali kira-kira kapan
di mana, jam berapa, hari apa bisa melakukan wawancara, harus ditanya lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan rancangan daftar pertanyaan. Jadi kita harus membuat pertanyaan dulu sebelum melakukan wawancara. Jadi yang pertama itu tadi apa? Kita harus menentukan topik. Topiknya misalnya kita mau bertanya tentang lukisan misalnya ya. Lalu setelah mendapat topiknya, kira-kira narasumbernya siapa yang paling dekat. Narasumber itu bisa teman, bisa tetangga, bisa guru, bisa siapa saja yang berhubungan dengan topik yang akan kamu tanyakan. Misalnya kalau di tetanggamu ada pelukis nih, misalnya Pak Budi, misalnya Pak Budi seorang pelukis. Nah, sudah ketemu nih topiknya, lalu narasumbernya sudah ada, tinggal kita buat pertanyaan yang menggunakan kata tadi, adik simbah. Ya boleh, tapi tidak usah berurutan juga, tidak apa-apa tidak berurutan. Contohnya seperti ini, misalnya pertanyaan pertama, misalnya kapan sudah mulai belajar melukis. Lalu selanjutnya, mengapa suka melukis? Nah, di sini ada apa saja objek yang biasanya dijadikan inspirasi untuk melukis. Jadi lihat urutannya tidak selalu harus apa dulu ya. Jadi bisa kapan, lalu mengapa, lalu apa. Nah, selanjutnya misalnya bagaimana awalnya bisa terjun ke seni lukis profesional. Apakah boleh menggunakan kata-kata selain adik Simba? Boleh. Nah, misalnya sudah ada berapa karya lukisan yang dibuat sampai saat ini? Yang terakhir misalnya apakah lukisan-lukisan ini jual? Misalnya berapa harganya? Atau berapa yang sudah terjual gitu ya. Jadi jangan sampai kamu bertanya atau rancangan daftar pertanyaannya menyimpang dari topik ya. Jangan sampai di tengah-tengah pertanyaan ada bagaimana menanam sayur. Nah, kan jadi harus berkesinambungan, harus nyambung dengan topik. Sekian penjelasan tentang rancangan pertanyaan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.